bicara tentang skema subsidi kita dan prinsip keadilan, harus diakui bahwa 60% masyarakat menengah itu mempergunakan subsidi BBM hampir 80%. Dan masyarakat miskin hanya mempergunakan 23%. Lucunya adalah kalau kita akan melihat dari konsumsi untuk masyarakat mampu itu 33,1 liter per bulan, sedangkan masyarakat miskin, rentan miskin itu 17,1 liter per bulan. Nah, memang ada ketidakadilan. Oleh karena itu, baik ini sekaligus saya akan bicara, baik dari sisi bantuan sosial yang namanya perlinsos maupun subsidi, termasuk subsidi BBM dan LPG, di semuanya itu memang terjadi inclusion dan exclusion error. Orang yang berhak tidak menerima dan sebaliknya juga orang yang seharusnya tidak menerima, dia menerima. Oleh karena itu, dari awal Badan Anggaran DPR minta kepada pemerintah, subsidi itu tidak boleh lagi pada komunitas, subsidi tidak boleh lagi kepada korporasi, subsidi langsung kepada masyarakat. Dan skemanya tentu agar dibuat sebuah sistem dalam data terpadu kesejahteraan sosial dengan fingerprint atau dengan retina mata. Itu saja, simpel sekali. Tapi hingga saat ini Pak, berdasarkan kondisi saat ini kita lihat begitu ya, skema subsidi ini kan diberikan berdasarkan komoditas, berdasarkan objek begitu Pak, bukan berdasarkan subjek menerimanya sendiri. Nah sebetulnya apa sih Pak yang menjadi kendala begitu untuk pengaplikasian ataupun juga mekanisme jika nanti subsidi ini diberikan berdasarkan subjeknya atau siapa yang berhak menerima begitu? Keputusan kami pada 21 April 2021, pemerintah sudah setuju dalam hal ini Kementerian SDM bahwa subsidi akan dilakukan tertutup. Subsidi akan dilakukan pilot project di berbagai daerah. Tapi ketika itu kami sampaikan, kalau kemudian pemerintah polanya dari tahun ke tahun tetap pilot project, tanpa persiapan yang memadai, maka subsidi tidak akan pernah tepat sasaran. Maka yang terbaik menurut hemat kami adalah sementara ini untuk Pertalite alangkah baiknya hanya roda 2 dan kendaraan umum. Di luar itu sudah tidak boleh lagi dilayani untuk Pertalite. Tapi sampai saat ini masih boleh begitu Pak untuk kendaraan roda 4 ini menggunakan ukuran dari cc mobil sendiri. Anda melihatnya efektivitasnya seperti apa sih Pak? Apakah sebetulnya bisa lagi dilakukan ataupun juga dirinci begitu ya lebih mudah lagi misalnya hanya membatasi kendaraan yang plat kuning ataupun juga plat merah ini tidak boleh menggunakan Pertalite atau seperti apa Anda melihatnya? Enggak, saya setuju. Oleh karena saya katakan yang boleh mempergunakan Pertalite hanya roda 2 sepeda motor. Kemudian yang kedua adalah kendaraan umum. Di luar itu sudah tidak boleh. Kalau pendekatannya sisi mobil, itu tidak fair. Karena apa? Sisi mobil yang semakin kecil, sekarang itu memang didesain sedemikian rupa supaya efisiensi bahan bakar. Maka sesungguhnya orang yang punya mobil pribadi itu sudah tidak berhak mendapatkan subsidi. Berapapun sisinya, itu sudah tidak menjadi isu sesungguhnya. Yang paling pokok subsidi kalau mau tepat sasaran saat ini adalah roda 2 dan kendaraan umum saja. Berarti Anda berharap ada penyesuaian begitu Pak terkait dengan kebijakan menggunakan My Pertamina saat ini, dan apakah Anda sudah ada perhitungannya begitu Pak kira-kira kalau misalnya untuk mobil ataupun juga kendaraan roda 4 ini dilarang menggunakan BBM subsidi ini kira-kira bisa menghemat berapa kuota dari Pertalite begitu? Karena sekarang kami tahu persis setelah BBM Pertalite menjadi penugasan, terjadi migrasi besar-besaran dari pertama ke Pertalite hampir 41%. Maka kalau kita sekarang melakukan kebijakan, memutuskan sebuah kebijakan hanya roda 2 dan kendaraan umum, maka kita bisa irit subsidi kita itu hampir 63T. Dan luar biasa 63T itu kalau kita belanjakan untuk hal-hal yang produktif untuk pertumbuhan ekonomi nasional kita.